Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dan kasiran thayyiban wabarakatuh fi. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita akan mencoba mengulas mengenai fikih Imam Syafi'i. Di sini fikih Imam Syafi'i ada beberapa kajian. Bab yang pertama kita akan membahas masalah toharoh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah toharoh perlu dibahas karena ia menjadi syarat sah sholat, yaitu dengan membersihkan hadas yang ada pada seseorang sebab batalnya wudhu, baik karena buang air kecil, buang air besar, maupun hal yang sejenisnya, atau dengan menghilangkan najis yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat. Hal ini berdasarkan dalil hadis yang berbunyi, kunci sholat adalah kesucian atau bersuci. Pada poin 1, fikih Imam Syafi'i membahas pembagian air suci. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama itu air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air dari mata air atau air tanah, salju, dan air embun. Kesucian air hujan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengan hujan itu. Quran Surat Al-Anfal Surat ke-8 ayat ke-11. Dan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai kesucian air laut. Laut itu suci, airnya, dan halal bangkainya. Sabda Nabi SAW mengenai kesucian air sumur terdapat dalam hadis Sahal SAW. Suatu ketika para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berwudu dengan air sumur, sedangkan sumur digunakan oleh orang yang beristinja, perempuan haid, dan orang junub." Nabi menjawab, "Air adalah suci dan tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Adapun hukum air sungai dan air dari mata air adalah sama seperti air sumur. Adapun kesucian air salju dan air embun adalah karena adanya hadis tentang doa iftitah yang dibaca Nabi SAW dalam sholat. Wahai Allah, jauhkanlah aku dan dosa-dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Wahai Allah, bersihkanlah aku dari segala dosa-dosa, sebagaimana baju putih yang bersih dari kotoran. Wahai Allah, cucilah aku dengan air salju dan air embun. Poin yang kedua, definisi toharoh berarti kebersihan. Ketika dikatakan saya menyucikan pakaian, maksudnya adalah saya membersihkan pakaian. Adapun menurut terminologi syara, toharoh adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk yang serupa dengan kedua kegiatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam kategori yang semakna dengan keduanya adalah tayamum. Beberapa jenis mandi yang disunahkan, memperbarui wudhu, atau tayamum yang sebenarnya tidak termasuk tindakan untuk menghilangkan hadas atau najis, tetapi masih semakna dengan kegiatan bersuci. Dan juga beberapa tindakan seperti mengusap telinga, berkumur, dan beberapa tindakan sejenis yang hukumnya sunnah. Bersuci bagi perempuan mustahadah atau seorang yang tidak dapat berhenti buang air kencing. Sedangkan ungkapan atau memiliki bentuk yang serupa dengan keduanya meliputi tindakan seperti basuhan kedua atau ketika menghilangkan hadas atau najis. Pembahasan mengenai toharoh mencakup beberapa pembahasan tentang wudhu, mandi, menghilangkan najis, dan tayamum. Demikian kajian malam ini, pembacaan fikih Imam Syafi'i, buku jilid 1, perihal toharoh. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai pembagian air
berdasarkan ukuran syarat dan hukumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.